Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, selamat berjumpa lagi di acara kebaktian doa di hari Rabu malam ini. Berkat-berkat selama 1 minggu yang kita sudah terima, jangan lupa bahwa berkat-berkat tersebut kita dapatkan dari Tuhan. Salah satu kesehatan, teman, dan juga bisa dibilang bahwa kebaktian doa ini juga menjadi berkat menjadi kita semua. Dan marilah kita menggunakan waktu ini untuk mencurahkan hati dan pikiran kita untuk kebaktian doa di malam hari ini. Nas pengalaman beribadah hari ini terambil dari Mazmur 106 ayat yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia.
Marilah kita tundukkan kepala kita untuk doa pembukaan. Ya Bapak, kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami semua di malam hari ini, di mana kami semua dapat berkumpul dan merasa bahwa doa itu adalah cara kami untuk dekat denganmu. Dengarlah isi hati kami dan berikanlah kami semua petunjuk dan jalan hikmat-Mu. Kami juga dengan senang hati ingin mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pak Sam. Semoga Tuhan selalu beri hikmat dan berkat kepada Pak Sam yang selalu memberikan waktu kepada kita semua. Terima kasih ya Bapak, dan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami semua berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini mengambil tema kedaulatan Allah yang diambil dari surat Roma pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-14 sampai ke-29. Surat Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai 29. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut ubatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseteru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Mari pada saat ini kita sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman yang telah Kau berikan kepada kami. Firman ini telah terbuka dan telah kami baca. Sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau membuka hati kami, agar ketika kami merenungkan firman-Mu, terang keindahan yang terpancar dari firman-Mu boleh menerangi hati kami, agar kami boleh memahami makna dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan, ya Tuhan, waktu yang singkat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita tadi sudah melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan suatu ulasan kepada jemaat di Roma, yaitu jemaat di mana kepada mereka Paulus menuliskan surat Roma ini. Dan di dalam bagian ini
Rasul Paulus memberikan penjelasan bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyatakan kasih dan kedaulatannya. Dan di dalam kasihnya Allah menyelamatkan kita. Dan dalam kedaulatannya Allah memilih kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini adalah salah satu bagian yang memang mungkin ya, salah satu bagian yang sulit untuk dipahami buat kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang paling sukar dipahami di dalam inti pengajaran iman Kristen adalah mengenai bagian ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu kedaulatan Allah. Bagaimana mungkin Allah yang berdaulat pada saat yang sama juga adalah Allah yang memiliki kasih dan menyatakan belas kasihan? Bagaimana mungkin kedua hal ini dapat terjadi pada saat yang bersamaan? Kalau Allah sungguh-sungguh memiliki kasih yang sempurna, bagaimana mungkin ada orang yang sebagian itu dipilih dan yang sebagian menjadi bukan pilihan? Karena ketika ini terjadi, maka kita langsung berpikir bahwa seolah-olah Allah ini juga bukan hanya Allah yang kasih, tetapi Allah yang pilih kasih. Karena bagaimana mungkin ada orang-orang yang tidak menjadi orang pilihan atau kaum pilihan? Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, bagian ini adalah bagian yang kadang-kadang sulit untuk dipahami. Rasul Paulus di dalam bagian yang lain, yaitu dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat 11 mengatakan, "Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya." Nah, dalam bagian ini Rasul Paulus juga memberikan suatu penjelasan bahwa kami, gitu ya, yaitu dia memposisikan dirinya sebagai orang yang telah dipilih Allah, itu menerima bagian yang telah dijanjikan. Kenapa? Karena sebagai orang yang telah dipilih, itu adalah orang-orang yang sejak semula ditentukan oleh Allah untuk menerima bagian itu. Maksudnya apa? Rencana keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini tentu menimbulkan satu kebingungan. Kalau memang Allah sejak awal mula telah menentukan sebagian untuk diselamatkan dan sebagian tidak menerima keselamatan, apakah mungkin? Apakah berarti Allah itu masih dapat dikatakan sebagai Allah yang kasih? Apakah Allah juga dikatakan sebagai Allah yang adil? Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi seringkali kita eh, mempertentangkan antara kasih dan kedaulatan Allah. Karena memang ini tidak mudah. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian yang tadi kita baca dari surat Roma, kita akan melihat beberapa hal Bapak Ibu Saudara secara singkat. Bagaimana untuk kita bisa melihat lebih dalam, yaitu hubungan antara kasih dan kedaulatan Allah ini. Apakah mungkin Allah yang berdaulat, yang menyatakan dan mengatakan, "Aku akan menyatakan belas kasihan kepada siapa aku mau menyatakan belas kasihan," itu masih bisa dikatakan sebagai Allah yang kasih? Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih dan kedaulatan Allah ada beberapa hal yang kita ingin lihat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kasih Allah dan kedaulatan Allah itu memang mengandung satu misteri. Kita harus menerima ini dulu, bahwa memang kita di dalam keterbatasan cara pandang kita, kita harus mengakui bahwa ada sisi misteri di dalam kasih dan kedaulatan Allah ini. Kita tidak dapat mungkin untuk 100% menangkap keseluruhan maksud dan kehendak Allah. Ada misteri. Itu sebabnya Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 3 ayat 4 dan 6, "Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus." Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini Rasul Paulus mengatakan ada satu rahasia Kristus. Di dalam bahasa Yunani
Ini dinamakan misterion. Ya, rahasia ini adalah misterion. Dari situ muncul kata misteri. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini adalah satu misteri, suatu hal yang kita tidak pahami. Dalam konteks ini, bagian yang tidak dipahami adalah apa? Yaitu bahwa ternyata orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang masuk dalam rencana Allah, yang diselamatkan adalah ternyata bukan saja orang-orang Yahudi. Hal ini pada saat itu menjadi satu kebingungan tersendiri bagi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat bangga sekali di dalam tradisi keyahudian mereka. Dan mereka mengatakan, kami adalah orang-orang pilihan. Oleh sebab itu wajar kalau kami menerima keselamatan dari Kristus. Karena kami adalah orang pilihan. Tetapi Paulus kemudian mengatakan, no, bukan seperti itu. Allah Bapa juga menyatakan satu rahasia, rahasia Kristus, yaitu apa? Bahwa yang masuk di dalam rencana keselamatan Allah bukan saja orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang bukan Yahudi. Jadi ternyata hal ini adalah menjadi suatu misteri, misteri yang besar, misteri dan rahasia keselamatan. Jadi kalau kita kembali kepada zaman itu, justru kita akan berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang sepertinya protes. Mereka sebagian tidak rela bahwa orang-orang yang bukan Yahudi juga menerima rencana keselamatan. Inilah yang kita lihat di dalam misteri kasih dan kedaulatan Allah. Allah mengasihi bukan saja orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang bukan Yahudi, termasuk pada malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah. Itulah misteri yang harus kita lihat terlebih dahulu. Memang ada misteri di dalam kasih dan kedaulatan Allah. Ada seorang penulis, seorang bintang film, yang mengatakan demikian. If everything gets answered, it's fake. Truth, on the other hand, may contain some mystery. Seringkali dalam kehidupan kita, kalau semua segala sesuatu bisa dijelaskan dengan runut dari A sampai Z, begitu ya, maka jangan-jangan itu semua hanya hal yang palsu. Tetapi kebenaran seringkali mengandung misteri. Ya, kebenaran seringkali mengandung dan mengundang misteri. Ada aspek unsur hal yang tidak sepenuhnya bisa kita pahami. Seringkali itulah kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Dan memang ini juga menjadi misteri. Oleh sebab itu, kita melihat tension, kontradiksi kedua hal ini dalam apa yang tadi Rasul Paulus sudah sampaikan. Di satu sisi, orang-orang Yahudi atau bangsa pilihan itu mengeraskan hati. Karena sebagian besar dari mereka juga tidak percaya kepada Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan. Tetapi pada saat yang sama, kita melihat bahwa melalui pemberitaan Injil yang dilakukan Rasul Paulus, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi justru pada saat itu membuka diri. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian dari misteri di dalam kasih dan kedaulatan Allah. Dan memang sifat dasar dari kasih, kalau kita mau melihat, itu sebetulnya juga adalah misteri. Kalau Bapak Ibu Saudara coba, Bapak Ibu Saudara yang memiliki pasangan, ya, kita yang menikah, coba kalau kita ditanya, mungkin kita pernah ya, ada orang bertanya, mengapa kita kok menikah dengan pasangan kita? Mengapa kita menyukai pasangan kita? Mengapa kita mencintai pasangan kita? Apa yang pertama kali membuat kita jatuh hati? Kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara, jawaban kita kebanyakan kalau orang yang ditanya, setahu saya jawabannya begini. Wah, apa ya? Apa ya? Begitu ya. Entah itu mungkin karakternya, mungkin personalitinya, entah mungkin itu kelembutan hatinya, atau kebaikan hatinya, kemurahan hatinya, ketulusannya. Mungkin segala macam kita bisa uh, uraikan. Tetapi kalau kita pikir-pikir lagi, apa sih yang pertama kali membuat kita jatuh hati kepada pasangan kita? Saya rasa mungkin jawabannya adalah nggak tahu. Ya, namanya juga jatuh, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita nggak tahu seringkali. Nah, itulah bagian dari misteri. Tapi kalau misalnya orang bisa menjelaskan, misalnya, oh, saya jatuh hati karena
Misalnya, karena A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N gitu ya, dengan penjelasan yang panjang, wah itu rasanya mungkin jangan-jangan dia tidak jatuh hati ya. Justru seringkali dalam kasih itu ada misteri yang kita tidak bisa pahami, yang kita tidak bisa uraikan, yang kita tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara bagian yang pertama. Memang kita harus mengakui dulu bahwa di dalam kasih dan kedaulatan Allah ada misteri. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih dan kedaulatan Allah itu juga ada yang namanya pilihan. Bukan hanya misteri tetapi pilihan. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, salah satu bagian firman Tuhan, ada dua bagian firman Tuhan. Yang pertama saya bacakan dari Yesaya pasal 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Allah menciptakan kita, Allah membentuk kita, Allah menjadikan kita dengan satu tujuan untuk kemuliaannya. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, kenapa? Why? Why me? Mengapa kok aku yang kau ciptakan? Inilah yang menjadi pertanyaan pemazmur di dalam Mazmur 8 ayat 4-6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bapak Ibu Saudara, Rasul pemazmur Raja Daud pada saat itu ketika menulis ini, saya rasa dia memiliki imajinasi yang sangat-sangat luar biasa. Karena dia sudah bisa, ya, belum ada teleskop pada saat itu, tapi dia bisa membayangkan bulan, bintang, benda-benda di langit yang sedemikian indah. Dia memiliki satu imajinasi bahwa benda-benda ini sebetulnya lebih indah daripada manusia. Tetapi kenapa yang diindahkan oleh Allah itu justru adalah anak manusia yang kecil sekali dibanding langit dan awan dan benda-benda langit lainnya. Yang diindahkan, yang diingat, yang dikasihi oleh Allah justru adalah manusia. Ini adalah salah satu aspek pilihan Bapak Ibu Saudara. Dan memang kasih itu tentunya adalah pilihan. Tidak mungkin kita bisa mengatakan, aku mengasihi pasanganku. Lalu pada saat yang sama kita bisa kan, aku mengasihi orang itu juga. Itu namanya mendua, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu sudah pasti harus memilih. Ya. Setiap orang tidak mau dinomorduakan, betul? Tidak mau dinomorduakan. Kasih itu pasti ada satu pilihan. Itu logika sederhana, Bapak Ibu Saudara. Itu naluri juga sederhana di dalam kemanusiaan kita. Oleh sebab itu, saya rasa di dalam cara berpikir Allah, saya rasa kita juga harus belajar menerima bahwa kasih itu juga merupakan pilihan. Kasih bukan merupakan perasaan, Bapak Ibu Saudara, tetapi merupakan pilihan. Kita yang memilih untuk mengasihi. Dan kita mengasihi bukan berdasarkan perasaan atau berdasarkan hal-hal yang lain, tetapi memang pada dasarnya kita betul-betul kita menempatkan suatu pilihan. Allah juga mengasihi kita juga, Dia telah memilih kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena ada sesuatu yang Dia inginkan dari kita. Dia tidak memerlukan apapun dari kita. Tetapi Dia menyatakan pilihannya. Dia menciptakan kita, Dia membentuk kita, Dia mengindahkan kita. Itulah bagian yang kedua, yaitu kasih dan kedaulatan Allah yang merupakan satu pilihan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih dan kedaulatan Allah kita juga melihat ada satu karakteristik yang lain, yaitu apa? Tidak bersyarat. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang Allah nyatakan di dalam kedaulatannya adalah kasih yang tidak bersyarat.
Karena kalau kasih itu bersyarat, itu bukan kasih lagi Bapak Ibu Saudara. Itu sudah tidak menjadi kasih lagi. Itu menjadi transaksi. Itu menjadi dagang Bapak Ibu Saudara. Aku memberi sesuatu, kamu memberi sesuatu. Tetapi kasih yang Allah nyatakan adalah kasih yang tidak bersyarat. Dan di dalam kedaulatannya, Ia menyatakan dirinya kepada kita. Ia menyatakan kasihnya dengan tanpa syarat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ada satu bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah lihat di dalam surat Roma pasal yang ke-9. Mengapa Allah mengasihi umat pilihan? Mengapa Allah memilih bangsa Israel? Apakah karena bangsa Israel itu lebih pintar? Apakah karena bangsa Israel itu lebih gagah perawakannya? Apakah karena bangsa Israel itu kaya? Apakah karena bangsa Israel itu bangsa yang lebih layak daripada bangsa yang lain? Tidak, Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu sepanjang sejarah bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan ini adalah bangsa yang seringkali memberontak. Jadi tidak ada satupun yang Allah lihat sebagai satu interest atau sesuatu yang menjadi keuntungan bagi Allah di dalam memilih bangsa Israel. Tetapi Dia menyatakan kasih-Nya yang tanpa syarat. Itulah sisi lain daripada kedaulatan Allah. Aku akan memberi belas kasihan kepada siapa aku memberi belas kasihan. Aku akan menyatakan kemurahanku kepada siapa aku mau menyatakan kemurahanku. Bapak Ibu Saudara, itu adalah kasih dan kedaulatan Allah. Kasih yang mengandung misteri. Kasih yang merupakan satu pilihan. Dan di dalam kedaulatannya, Dia menyatakan kasih yang tidak bersyarat. Bapak Ibu Saudara, itulah kasih dan kedaulatan Allah. Kita seringkali, Bapak Ibu Saudara, menyalahartikan atau keliru memahami ada dua hal ketika kita memaknai kasih Allah dan kedaulatan Allah. Dua hal yang seringkali kita anggap ini sama, yaitu kita melihat kebaikan Allah dan satu eh, suatu pemandangan bahwa Allah, ya, Allah yang kita inginkan adalah Allah yang terlihat baik. God is good dan God is nice. Saudara, good tidak sama dengan nice. Ketika kita mengatakan seseorang itu good dan seseorang itu nice, seolah-olah mungkin bisa terlihat sama, tetapi sebetulnya dua hal yang berbeda. Orang yang nice belum tentu good. Dan orang yang melakukan suatu goodness tidak selalu terlihat nice. Kita mungkin seringkali mengharapkan good dan nice itu sama, tetapi tidak demikian halnya. Kadang-kadang kebaikan Allah tidak selalu terlihat seolah-olah itu sesuai dengan agenda kita, sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang kebaikan Allah justru melewati satu jalan yang terjal, jalan yang panjang. Tetapi dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat bahwa kasih dan kedaulatan Allah itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kasih dan kedaulatan Allah itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam peristiwa yang dialami misalnya oleh seorang yang bernama Ayub di dalam Alkitab, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana kedaulatan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupannya tanpa mengabaikan bahwa Allah mengasihi dia, tanpa mengabaikan aspek kasih Allah. Seringkali Bapak Ibu Saudara bagian ini adalah bagian yang sulit karena kita tidak bisa memahami. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu dan yakin dan percaya bahwa kedaulatan Allah itu adalah kedaulatan di mana Allah menyatakan belas kasihan dan kemurahannya kepada kita. Oleh sebab itu, hidup kita perlu digerakkan oleh kasih dan kedaulatan Allah. Kasih Allah seharusnya menggerakkan kita untuk bersaksi dan melayaninya, dan kedaulatan Allah seharusnya meneguhkan kita di dalam doa dan pengharapan. Dua hal ini sangat berkaitan. Karena kita memiliki Allah yang berdaulat, maka kita dapat menggantungkan seluruh pengharapan kita di dalam Dia.
Karena kita memiliki Allah yang penuh kasih, maka kita dapat senantiasa bersaksi dan melayani dan memberikan hidup kita baginya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya keselamatan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Ketika kami melihat bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau selamatkan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena di dalam kasih dan kedaulatan-Mu, Engkau mengampuni kami, Engkau mengangkat kami, Engkau menebus kami, dan Engkau menempatkan kami dalam rencana keselamatan-Mu, rencana yang mulia. Tuhan tolong supaya hidup kami boleh sungguh sepadan dan berpadanan dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami semakin digerakkan oleh kasih-Mu, dan juga kami boleh ditopang oleh kedaulatan-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu Engkau memegang tangan kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman-Mu terus berbicara dalam hati kami, kiranya Kau memberkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Dia memimpinku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasa yang baru tiap hari. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Dia memimpinku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasa yang baru tiap hari. Dia buka jalan di belantara. Dia tetap memimpinku. Sungai di gurun ku lalui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Hari ini sesuatu terjadi. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Terima kasih kepada Pak Sam yang sudah menyampaikan firman kepada kita semua, dan kiranya firman yang kita dengar di malam hari ini dapat memberikan kekuatan kepada kita dan merasakan bahwa hubungan kita selalu dekat dengannya. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita semua menyanyikan lagu yang kedua yang berjudul Berikan Hatimu.
Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kita dapat berkumpul dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Kita akan berdoa syafaat bersama, dan pertama-tama saudara kita mau bersyukur atas berkat rohani, atas damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mungkin kita ada pergumulan, tantangan dalam kehidupan, tapi kita bersyukur saudara, Tuhan tetap baik dan terus memberikan berkat bagi kita. Dan yang kedua, saudara, kita juga mau bersyukur atas pekerjaan yang telah Tuhan berikan, kecukupan sampai pada saat ini, usaha pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita dan keluarga, dan ada banyak berkat sekali lagi yang Tuhan berikan kita sepanjang seminggu ini. Oleh karena itu, saudara, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau memuji namanya. Mari kita berdoa syukur. Saudara sekalian, mari kita mau berdoa pribadi, saudara. Kita mau berdoa agar kita memiliki sikap hati yang peka, saudara, terhadap suara Tuhan. Mungkin ketika kita merenungkan firman Tuhan, dalam setiap hari dalam kehidupan kita, kita mau terus boleh peka terhadap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau berdoa juga, saudara, agar setiap kita sungguh-sungguh boleh menjadi saksi
bagi sesama dalam tutur kata, tindakan, dalam keluarga kita, dan orang-orang yang terdekat kepada kita khususnya. Mari kita mau berdoa, saudara. Saudara, kita mau berdoa untuk setiap jemaat. Kita mau berdoa saudara untuk jemaat atau anggota keluarga yang sedang mengalami sakit penyakit dan dalam masa pemulihan. Kita mau berdoa saudara khusus bagi juga Ibu Rina, saudara yang dalam masa pemulihan. Tuhan sering boleh menolong Ibu Rina. Dan juga kita mau berdoa bagi saudara-saudara kita yang mungkin yang tidak disebutkan. Kita mau berdoa bagi mereka juga. Berdoa juga saudara bagi keluarga dari anggota jemaat. Mungkin ada keluarga kita, ada yang belum percaya kepada Tuhan, kita terus mau berdoa bagi mereka. Tuhan sendiri yang boleh membuka hati bagi mereka. Mari kita mau berdoa. Tapi Ibu kita berikutnya mau berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan dalam ekonomi, mungkin sulit setiap minggunya atau mungkin setiap bulannya bergumul untuk ada banyak hal. Kita mau berdoa Tuhan boleh memberikan kelancaran dan pertolongan bagi setiap jemaat yang bergumul. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa agar jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan semakin dalam lagi. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Lalu kita mau berdoa bagi gereja. Kita terus mendukung saudara untuk ibadah-ibadah yang ada, pekerjaan Tuhan, program yang ada. Pada minggu ini saudara kita mau berdoa, Tuhan boleh memberkati. Doakan saya saudara yang akan melayani firman Tuhan, doakan juga untuk penginjil Julian Mak, dan juga seluruh jemaat yang melayani Tuhan kiranya sering boleh menolong. Dan yang kedua saudara kita mau berdoa untuk persekutuan usia indah yang akan diadakan pada hari Sabtu ini. Kita mau berdoa bagi saya juga yang melayani firman Tuhan agar sungguh Tuhan boleh memakai saya dan juga untuk acara yang ada dan juga jemaat yang hadir dapat diberkati. Mari kita mau berdoa. Saudara, kita terus mau berdoa bagi negara ini, doakan bagi Amerika di tengah. Kalau saudara mendengar berita, saudara ada banyak sekali perubahan kebijakan tarif antar negara, dan ini mungkin menyangkut juga saudara
dengan kita, saudara, bagi rakyat yang berada di Amerika ini mungkin terkena pengaruh. Kita mau berdoa agar sungguh Tuhan terus boleh memberikan kebijaksanaan, memimpin negara ini di tengah mungkin ada banyak perubahan. Dan yang kedua, saudara, kita mau berdoa terus untuk gereja, bagi orang-orang Kristen, bagi organisasi Kristen yang ada, dan generasi muda yang ada di Amerika ini dapat terus boleh bertumbuh dan banyak orang boleh mengenal Kristus. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Dan saudara, kita mau berdoa bagi Indonesia. Kita mau berdoa juga, saudara, bagi kestabilan politik, ekonomi, dan juga keamanan Indonesia, saudara. Ada banyak sekali gonjang-ganjing, saudara, isu-isu yang banyak terjadi pada saat ini di Indonesia. Kita terus berdoa bagi saudara-saudara kita juga yang berada di sana, di tengah ketidakstabilan politik mungkin. Kita berdoa agar Tuhan boleh menolong, campur tangan, dan terus doakan juga bagi gereja-gereja, bagi pekerjaan Tuhan, pekerjaan misi yang di Indonesia, Tuhan sendiri boleh menolong. Kita berdoa mendukung negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, kita mau berdoa untuk doa pribadi. Mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami tersungkur kepadamu, kami membawa segala keluh kesah kami, pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah kekuatan, pelindung, pertolongan kami, dan gunung batu kami yang teguh. Dan hanya di dalam Engkau, ya Tuhan, kami hanya bisa bersandar dan berharap. Kami sungguh bersyukur kami dapat berdoa syafaat pada malam hari ini, dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, segala pergumulan kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita semua mengakhiri kebaktian doa di malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang terakhir atau lagu yang ketiga yang berjudul Mujizat-Mu Itu Nyata.
atas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Mari kita menerima berkat, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara, pada hari Sabtu ini kita akan mengadakan bersama persekutuan usia indah. Mari kita dapat ajak teman dan keluarga atau mungkin teman-teman kita untuk dapat hadir dalam persekutuan usia indah pada hari Sabtu ini. Akan ada kegiatan saudara yang akan dilakukan dan kita tunggu pada hari Sabtu ini saudara. Saudara dapat hadir, jaga kesehatan semuanya. Sampai ketemu hari Sabtu dan hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita.
kenyang.